Ya, pemirsa, sebentar lagi tahapan pemilu memasuki babak baru di mana para capres akan beradu gagasan dalam debat yang diselenggarakan oleh KPU. Pada debat pertama yang akan diselenggarakan pada 12 Desember 2023 mengusung tema hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi. Ketiga paslon memiliki kekuatan di masing-masing tema dan beberapa kandidat juga sudah berpengalaman dalam berdebat. Lalu seperti apa persiapan ketiganya? Siapa capres yang diunggulkan dalam debat pertama? Kita akan membahasnya langsung bersama juru bicara ketiga paslon. Sudah ada juru bicara paslon nomor urut 1 Indra Karismiaji, paslon nomor urut 2 Putri Komarudin, dan paslon nomor urut 3 Ciko Hakim. Selamat sore Bapak-bapak dan juga Bu Putri. Mbak. Selamat sore. Mbak Putri, baik. Jangan Selamat sore. tua banget. Oke, Mbak Putri, ini saya mau... Baik, saya karena ini KPU sudah mengumumkan formatnya, saya ingin pastikan dulu. Ini kemarin yang rame ini kan yang 1 dan 2 ya. Ini paslon nomor urut 2, Mbak Putri, aman ya untuk format debatnya? Setuju ya berarti ya sudah? Ya, sebenarnya okay, ya? kan dari awal kan kita sudah menyampaikan kita sebagai pemain di dalam hal ini adalah pihak yang nanti akan mengikuti debat itu akan mengikuti apapun peraturan yang ditetapkan oleh KPU. Jadi kalaupun misalnya nanti format debatnya misalnya mengikuti yang tahun 2019 ataupun ada perubahan, tapi tetap sesuai dengan Undang-Undang Pemilu di mana nanti akan ada 5 kali debat Capres dan Cawapres, tentu kita akan tetap mengikuti sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan kalau dilihat ya Mas ya, kalau misalnya paslon kita ini kan sebenarnya sudah sangat berpengalaman sebenarnya dalam debat gitu. Pak Prabowo sudah berkali-kali beliau mengikuti debat Pilpres, Mas Gibran juga sudah pernah ikut debat Pilkada. Jadi kalau soal debat ini ya dengan format apapun ya beliau berdua sudah bisa dilihat sendiri performanya di debat yang lampau. Baik, saya ke Mas Indra. Mas Indra aman karena kemarin cukup ramai tentang perubahan ini. Bagaimana? Sudah sepakat berarti ya? Aman ya? Kalau urusan debat ini paslon kami yang paling siap lah. Buktinya diundang kemana-mana nggak pernah bolos kita. Kita bicara depan siapa saja, ditanya siapa saja. Paling siap lah urusan ini. Baik. Jadi saya tanya formatnya sih. Formatnya aman ya? Nggak ada masalah ya sudah sekarang? Nggak ada masalah. Kalau kami itu paling siap mau dibikin seperti apa saja kita siap. Yang penting rakyat itu memang dihormati untuk bisa memilih calon presiden, calon wakil presiden terbaik dari kapasitas, kapabilitasnya, bagaimana menjawab pertanyaan, saling menyanggah gagasan satu sama lain karena kita mencari yang terbaik. Gitu Mas. Baik, terima kasih. Nah sekarang saya ke Bung Ciko. Kalau Bung Ciko kan memang dari kemarin nggak ada masalah ya rasanya dengan debat formatnya seperti apa ya Bung Ciko ya? Memastikan aja sih. Sejak awal memang Pak Ganjar maupun Pak Mahfud maupun dari TPN tidak mempermasalahkan format seperti apapun debat itu asalkan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Namun harapan kami tentunya undang-undang dan aturan yang berlaku ini kita manfaatkan bukan untuk mencari celah-celah yang termudah untuk capres maupun cawapres, tapi justru memberikan kesempatan yang maksimal, format yang dinamis sehingga masyarakat terpenuhi haknya secara maksimal untuk mendapatkan untuk dapat menilai secara utuh performa, penampilan, gagasan, wawasan maupun intelektual dan juga emotional state dari para capres dan cawapres yang ada, dan ketika ini kan jadi dapat memilih dengan baik ya untuk 2024. Itu aja. Baik, mantap. Kalau gitu semuanya sudah oke. Nah sekarang saya mulai masuk ke materi. Karena ada beberapa materi di situ adalah hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi. Saya ke Mbak Putri dulu. Mbak Putri, ini selalu kan paslon nomor 2 ini dikait-kaitkan dengan urusan HAM-nya ini. Bagaimana Anda persiapannya untuk menghadapi persoalan yang mungkin nanti akan diajukan? Ya. Sebenarnya kan kalau kita lihat posisi Pak Prabowo yang sampai sekarang juga masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan, jadi sebenarnya dalam hal HAM ini juga bisa dilihat kualitasnya beliau.
sebagai seorang menteri yang selama ini juga selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dan kalau kita lihat misalnya di dalam visi misinya Pak Prabowo dan Mas Gibran, HAM ini kan juga menjadi salah satu prioritas, di mana di situ juga di dalam Asta Cita kita tertera bahwa melindungi hak asasi manusia itu menjadi prioritas kita, dan juga menghapus praktik yang diskriminatif untuk seluruh warga negara Indonesia yang sesuai dengan tata aturan yang berlaku tentunya, dan juga memastikan bahwa kebijakan yang nanti kita akan tetapkan tentu bersama dengan DPR misalnya untuk undang-undang dan juga peraturan turunannya itu nantinya bersifat inklusif dan humanis, yang paling penting bisa memprioritaskan juga upaya untuk pemberdayaan perempuan dan anak, karena kita tahu generasi penerus bangsa ini ditentukan oleh anak-anak kita yang sekarang sedang menempuh tingkat pendidikan misalnya. Dan yang paling penting kita juga Pak Prabowo dan Mas Gibran juga ingin nantinya memperkuat perlindungan untuk anak dan perempuan yang sampai sekarang mungkin masih ada permasalahan terkait dengan hal itu di negara kita, dan tentunya memperkuat juga penegakan hukum khususnya terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual yang juga kemarin undang-undangnya dibahas di DPR bersama dengan pemerintah. Dan yang paling penting memenuhi juga hak dasar masyarakat khususnya bagi kaum yang selama ini mungkin banyak tidak terdengar, seperti penyandang disabilitas yang mungkin hak-haknya masih ada yang belum terpenuhi, dan ini kan sebenarnya masuk juga dalam fokus kita untuk menyetarakan hak asasi seluruh warga negara Indonesia. Jadi poin-poin tersebut menjadi fokus kita yang nantinya juga pasti akan disampaikan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran, dan tentunya untuk persiapan debat terkait dengan isu hukum, HAM, dan keamanan ini juga beliau berdua sampai sekarang juga masih menjalani tugasnya masing-masing, Pak Prabowo sebagai menteri dan Mas Gibran juga sebagai kepala daerah. Jadi ya sambil menyerap aspirasi masyarakat terkait dengan aspek hukum dan visi misinya yang terkait nanti untuk debat, juga ya beliau berdua juga masih menjalankan tugas-tugasnya yang nanti saya yakin juga pasti akan berpengaruh gitu pada bagaimana beliau akan berdebat di dalam debat Capres dan Cawapres nanti. Baik, saya ke Mas Indra. Mas Indra, ini kalau kita lihat Pak Anies dan juga Caimin ya, kalau Caimin dulu pernah jadi menteri juga, Menteri Tenaga Kerja, Pak Anies pernah jadi gubernur begitu. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan ini adalah pada saat posisi mereka atau mengambil posisi sebagai di bagian dalam pemerintahan itu untuk pemberantasan korupsinya dan penguatan demokrasinya itu tidak terlalu terasa begitu. Apa yang Anda bisa sampaikan di sini di debat nanti yang mungkin akan diajukan gitu? Kalau kita bicara tentang penguatan demokrasi, itu jelas kalau dari kubu kami mendorong kebebasan berpendapat. Jadi, dan itu sudah dibuktikan selama 5 tahun. Mas Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI, tidak ada upaya untuk pemberangusan bagaimana karya-karya beliau dikritik. Jadi bahkan beliau menyampaikan di DPRD, fraksi-fraksi yang selalu mengkritisi beliau, itu beliau malah berterima kasih. Beliau menyampaikan dengan adanya kritik keras dari mereka, karya-karya nyata seperti JIS, Kampung Akuarium, kemudian Tebet Eco Park, Jaklingko dan lain sebagainya bisa terwujud, Formula E itu dan itu semua mendapatkan penghargaan internasional. Jadi justru pasangan kami ini sangat percaya dengan adanya check and balances. Jadi tidak ada upaya untuk semua itu harus mendukung, bahkan sampai menggunakan buzzer misalnya, itu sama sekali kita tidak mendorong ke sana ya. Kita justru mengharapkan semua orang bebas berpendapat, siapapun yang menjadi pemerintah itu wajib dikritik ya, dan itu harus kita beri kebebasan. Jadi yang kami sampaikan ini bukan janji, tapi sudah rekam jejak gitu. Tadi kita lihat 5 tahun berkuasa di DKI Jakarta kan tidak ada, bahkan belum pernah sekalipun Mas Anies itu dihina
seperti apapun, kemudian ada pelaporan ke pihak berwajib, ada memenjarakan orang yang menghina beliau, tidak ada. Beliau bahkan mengatakan kami semua itu adalah konsekuensi sebagai petugas rakyat. Baik. Itu memang kita harus terima kritikan apapun bentuk. Baik, bagaimana dengan Gitu. pemberantasan korupsinya? Isu pemberantasan korupsi yang kemudian sempat kemarin juga dilibatkan atau disinggung-singgung terkait dengan Formula E-nya juga, seperti itu. Ya sampai hari ini kan tidak ada bukti itu kalau memang indikasinya ke arah sana, kan tidak ada bukti yang menunjukkan kalau di pihak kami itu ada indikasi ke sana, dan justru malah pemberantasan korupsi ini menjadi hal yang urgent atau menjadi prioritas dari kubu kami. Dan beberapa kali di berbagai kesempatan paslon kami juga menyampaikan ada 3 hal penyebab korupsi sebetulnya. Yang pertama adalah kebutuhan, jadi orang itu korupsi karena butuh. Dan itu dipastikan kalau mereka memiliki penghasilan yang cukup sehingga nggak perlu korupsi. Yang kedua, korupsi karena keserakahan. Nah ini justru harus kita berikan hukuman yang seberat-beratnya. Sudah dicukupkan penghasilannya tapi masih serakah. Nah itu yang akan kita dorong dengan bagaimana ada undang-undang perampasan harta dari koruptor. Baik. Itu yang mau kita hukum seberat-beratnya. Yang ketiga adalah sistem. Sistem ini yang harus kita benahi agar tidak terjadi yang namanya konflik kepentingan. Ini dulu yang paling utama. Jadi titik awal masuknya korupsi, kolusi, nepotisme adalah konflik kepentingan. Keluarga misalnya punya jabatan yang bisa mendorong orang untuk punya privilege tertentu. Itu harus kita buang, ya kan? Baik. Punya kolega yang dekat, saudara, teman dekat, ini atau misalnya pengusaha, tetapi juga bertindak sebagai regulator, sebagai pemerintah. Ini harus kita buang. Konflik-konflik kepentingan ini yang harus kita benahi dulu dari Nggak boleh ada sistemnya. KKN begitu Itu yang ya? akan kami lakukan. Baik, nggak boleh ada KKN begitu ya. Baik, saya langsung ke Bung Ciko sekarang. Bung Ciko, ini kalau dari tim Anda, kita udah lihat di agendanya juga atau di visi misinya Pak Ganjar Mahfud, itu memang di poin ke-7 ini mempercepat pelaksanaan demokrasi yang substantif, penghormatan HAM, supremasi hukum yang berkeadilan, dan keamanan yang profesional. Nah, tapi berkaitan dengan penegakan hukum ya, penegakan hukum di Indonesia. Apa yang dipercepat, bagaimana, apa yang bisa dicapai begitu? Apakah akan membedakan dengan pemerintahan yang sekarang? Gini ya, pertama kita bicara yang lebih luas dulu ya soal penguatan demokrasi, karena kita harus berbicara ketika kita bicara soal perdebatan, visi misi dan lain-lain. Saya selalu mengatakan kami juga percaya bahwa sosok dan rekam jejak dari capres dan cawapres itu menjadi penting ketika beliau menyampaikan gagasan, karena gagasan itu tidak berbeda dengan pesan dari WhatsApp yang bisa dikirim dari handphone merek apapun dan bisa diterima tanpa ada pretensi apa-apa. Tapi kalau disampaikan oleh orang, Bung Ciko, saya mohon maaf, Bung Ciko, mohon maaf, kita harus potong dulu sejenak dialog kita. Kita akan lanjut lagi setelah jeda pariwara berikut ini karena ada beberapa hal yang harus kita simak bersama-sama. Baik. Pemirsa, Sindo Sore akan kembali, tentunya masih dengan dialog ini bersama dengan 3 narasumber kami.